Di video-video sebelumnya, saya sudah mengintro bahwasannya BRT akan mengeluarkan bearing high speed. Tapi bearing high speed ini berbeda dari yang lain dan kami tidak mengikuti tren yang ada di pasaran. Meskipun tren itu belum tentu benar. Kali ini saya akan coba memperkenalkan produk BRT sekaligus mengupas tuntasnya. Apa keistimewaannya? Dan mari kita lihat. Oke, di meja saya sudah terlihat bearing keras yang terdiri dari berbagai macam ukuran. Kali ini saya hanya fokus mendevelop bearing keras atau crankshaft karena bearing ini yang paling kritikal di penggunaan sepeda motor dan harus presisi juga high speed. Oke. Dari ukuran kecil sampai ukuran besar. Ada yang terbelah juga, ada ringnya, ring besar, ring kecil, dan ada juga cangkangnya yang saya belah. Ada juga biji pelornya. Mari kita saksikan dan saya jelaskan satu-satu. Oke, sini. Bearing itu terdiri dari cincin besar dan cincin kecil. Bahwasanya cincin besar ini akan terpasang seperti ini, ya, dan diisinya akan diisi oleh biji besi atau bolanya. Oke, saya jelaskan satu persatu. Apa yang menjadi perbedaan bearing ini dibandingkan bearing yang lain? Kalau bearing yang lain, merek lain yang ada di pasaran, cincin ini terbuat dari besi pipa yang dipotong dan dibubut. Kalau BRT tidak, karena bahan ini terbuat dari forging. Ya, kenapa harus dari forging? Kenapa harus keras? Karena forging lebih licin dan lebih tahan gesekan karena dia lebih keras. Oke, nah, Anda bisa lihat di bagian ini ada yang hitam. Nah, yang hitam ini adalah proses di mana kami melakukan harden dan melapiskan dengan lapisan nitrit karbon. Ya, jadi lapisan ini setelah di forging dan kami memberikan lapisan. Nah, bagian tengahnya ini kami menggrinding dan menjadi sangat halus dan menjadi sangat licin dan keras. Nah, inilah perbedaannya. Anda tahu hampir semua bearing yang ada di pasaran tidak pernah menggunakan material forging. Hanya BRT yang menggunakan material ringnya adalah forging dan satu-satunya. Nah, itu kehebatan kami. Kenapa? Karena harus kuat dan licin. Oke. Yang kedua adalah cangkangnya. Nah, kalau Anda lihat ini adalah cangkang untuk mengikat bolanya. Nah, jadi kalau di bola ini ada cangkangnya, nah cangkangnya seperti ini. Nah, mungkin Anda pernah melihat bearing yang berwarna merah atau cangkangnya itu yang berwarna-warni, ya. Nah, itu yang mereka sebut sebagai seramik, bukan? Karena itu adalah sebangsa nilon. Jadi kalau Anda mengatakan bearing yang cangkangnya warna-warni dan itu seramik, Anda salah besar. Ya, tugasnya cangkang ini hanya menjaga agar si bola-bolanya ini tidak lari. Tapi karena dia ikut berputar bisa menjadi panas. Sehingga ada caranya bisa menggunakan material nilon sehingga tidak ikut panas, tapi nilon belum tentu tahan oil. Ini yang berbeda. Kami menggunakan bahan ini dengan baja, tapi dilakukan proses nitrit surface sehingga kaku dan tidak pernah bergerak, sehingga dia hanya menjaga bearingnya berputar tapi tidak menjepit pada RPM berapapun dan pada temperatur yang tinggi, sehingga dia tetap licin. Nah, kami melakukan proses itu dan menjadi sangat kaku. Udah kan? Saya bedah. Prosesnya selanjutnya adalah bolanya. Nah, bola ini biasanya terbuat dari besi panjang kayak kabel dipotong-potong. Nah, tapi kami menggunakan material forging. Nah, inilah kehebatan kami.
Kami menggunakan rumah cangkangnya forging dan bearing ballnya forging. Jadi menjadi super licin. Meskipun clearance-nya C3 tapi tetap lebih licin. Anda mau lihat? Perhatikan video ini. Video ini adalah di mana kami membandingkan dua kondisi bearing standar dan bearing original. Ya, sama-sama kami cuci bersih dan kami pasang. Kami coba memutarnya. Pertama, bearing BRT super dan diputar. Dan beberapa saat kemudian kami susulkan bearing standar yang kami putar. Dengeran kan suara kasarnya? Nah, perhatikan. Apa yang Anda dapat? Dengarkan. Suaranya BRT lebih halus. Ya, kemudian dia lebih licin. Bagaimana caranya? Anda tinggal melihat bahwasannya dia berputar dan berhenti lebih lama meskipun diputarnya lebih terlambat. Nah, seperti itu. Tapi ingat, sama-sama C3. Bukan kalau kata orang, kalau mau lancar, mau putarannya ringan, menjadi C4. Tidak. Kami tidak menggunakan metode itu. Karena kalau Anda menggunakan C3 diubah ke C4, maka terlalu oblak. Rahasianya adalah forging. Semua materialnya forging dan baja khusus keras dan licin, tidak berisik. Nah, seperti itu. Apalagi keunggulannya? Ya, ini menjadi licin. Dan kami mendevelop produk bearing ini menggunakan spesifikasi atau clearance original C3 P6, bukan C4, bukan C5. Mungkin Anda tidak tahu C3 itu apa, P6 itu apa. Oke, saya jelaskan. Angka C3 adalah angka di mana menunjukkan celah antara rumah bearing ini dan bearing bolanya itu berputar. Nah, waktu dipasang dia ada celahnya. Nah, celahnya itu adalah C. Jika celahnya C3 itu berasumsi clearance-nya adalah 3/100. Hanya asumsi. Kalau C4, 4/100. Makanya kalau C4 itu akan lebih oblak. Apakah lebih oblak bagus? Tidak. Karena kalau terlalu oblak, maka dipakai di sepeda motor akan super getar. Ya, apalagi di bagian magnet bisa menyebabkan miscrank dan itu sangat berbahaya. Nah, sekali lagi, kenapa BRT bisa C3 tetapi tetap licin dan putarannya lebih halus? Karena forging dan dilapisin karbon. Oke, itu C3-nya. Mungkin Anda pernah mengenal C3 dan P6. Apa itu P6? P6 adalah toleransi daripada bola ini. Ya, misalkan bola ini didesain diameternya 5 mili, tentu ada toleransi plus minusnya. Ya. P1 toleransinya lebih sedikit, P2 lebih banyak sampai P6. Nah, tetapi material ini kami melakukan forging dan di hard chrome. Makanya kami tetap menggunakan C3 dan P6. Kami tidak memperbesar clearance sehingga dipasang tetap seperti originalnya. Ya. Karena kami tahu hanya kami yang memikirkan kalau mau putarannya lancar, bukan clearance-nya diperbesar, tetapi materialnya diganti. Forging dilapisin dengan nitrit karbon. Kalau harga, wah, pasti nyaman lah. Barang ini bisa dipakai buat harian, dipakai buat balapan. Apa yang Anda rasakan? Anda akan merasakan motornya lebih halus. Kedua, akselerasinya lebih bagus. Ketiga, bearing ini bisa dipakai lebih tahan lama dibandingin bearing standar. Dan yang keempat, bearing ini bisa dipakai sampai 16.000 rpm. Jadi bisa buat harian, buat gas track, buat ngojek, atau buat balapan. Kami fokus ke bearing keras karena hanya bearing ini yang memerlukan high speed dan presisi. Kami akan mengalahkan keramik karena keramik itu bukan untuk sepeda motor. Tapi sekali lagi, kalau Anda menemukan bearing yang ada di pasaran, kemudian cangkangnya ini berwarna merah, berwarna hitam, atau dan lain, itu bukan seramik. Ya, itu adalah nilon. Karena bearing seramik, yang dimaksud di seramik teknologi adalah bolanya.
bukan cangkangnya. Oke. Nah, bolanya kalau seramik itu tidak disarankan untuk sepeda motor karena akan menjadi pecah kalau ada impact. Itu digunakan untuk baling-baling tanpa beban. Ya, segitu sekilas tentang bearing, dan barangnya akan kami jual di bulan Februari 2020. Fokus untuk bearing keras. Tersedia berbagai jenis motor dengan number atau angka yang nomor yang bervariasi. Harganya pasti bersahabat karena kami memikirkan konsumen supaya lebih ekonomis. Sekali lagi, klik BRT Plaza, mungkin ada promo dan Anda bisa beli langsung ke marketing kami, online partner, reseller, atau di e-commerce yang lain. Karena ini menjadi pilihan dan menjadi fenomenal. Ingat, kalau putaran lancar, tidak perlu clearance diperbesar. Untuk bearing keras tidak cocok untuk keramik. Warna-warni bukan keramik, tapi itu nilon. So, pilihannya adalah super high speed BRT 6000 SPM dilapisi dengan karbon steel 4G. Oke, ditunggu ordernya. Terima kasih.